Beberapa bulan terakhir, kawasan Sudirman, DKI Jakarta ramai didatangi muda-mudi yang datang dengan beberapa outfit street fashion yang mencuri perhatian. Fenomena Citayam Fashion Week sedang tren di kalangan anak muda di kawasan Duku Atas. Saya mendatangi langsung lokasi kawasan Duku Atas untuk mewawancari salah satu anak remaja yang ada atau sering nongkrong di kawasan Duku Atas. Waduh, boleh kenalan siapa namanya? Boleh, Fani. Fani, Fani katanya pacarnya Bonge ya? Iya. Udah berapa lama? Jalan 3 minggu. 3 minggu, oke. Fani udah berapa lama sih nongkrong di Duku Atas? Sekitaran sebulan lebih lah. Sebulan lebih, oke. Berarti ini pas viral ya? Iya, sampai lah. Oke, nah Fani asal dari mana? Bekasi, Dari Bekasi ke sini naik apa? kereta. Kenapa harus main ke Duku Atas? Main di sini tuh karena ramai, terus nongkrong antar kota aja gitu. Karena kan banyak dari Bogor, Citayam, Bojonggede, dan lain-lain, Depok. Fani bukan satu-satunya anak yang tertarik dengan kawasan Duku Atas pasca viralnya Citayam Fashion Week di media sosial. Kira-kira selain nongkrong, para anak muda ini melakukan apa sih di kawasan Duku Atas? Sebenarnya bukan nongkrong sih Kak, lebih ke ngonten. Konten? Nah, untuk ngonten aku di sini udah dari awal 2019. Bikin konten, TikTokan gitu. Ya, bak di Harajuku, Jepang, area selasar di depan pintu masuk stasiun kereta api komuter Duku Atas hingga terowongan Kendal menjadi ajang remaja dari berbagai daerah penyangga Jakarta seperti Citayam, Bojonggede, dan Depok saling berunjuk gigi menampilkan outfit nyentrik mereka. Sampai-sampai menarik perhatian media Jepang. Nama-nama seperti Bonge, Kurma, Roy, dan JJ pun mendadak sering muncul dan seliweran di TikTok dan Instagram bersamaan dengan pamor SCBD sebagai akronim dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok yang ikut viral. Kontes adu mode di jalanan Sudirman itu kini viral dengan sebutan Citayam Fashion Week. Lantas, apa kata para ahli mengenai fenomena ini? Benarkah ini akibat krisis ruang publik atau hanya demi eksistensi para remaja yang tengah mencari jati diri? Fenomena Citayam Fashion Week menuai pro dan kontra. Pasalnya, ada banyak pandangan mengenai kehadiran anak-anak ini. Ada yang menganggap mereka mengotori kawasan elit pusat bisnis ibu kota. Tapi, ada juga yang beranggapan inilah ekspresi jujur para remaja dari kelompok grassroots dan isu perkotaan yang belum selesai. Akademisi sekaligus pakar bisnis Profesor Renald Kasali menyebut fenomena Citayam Fashion Week adalah dampak dari perubahan infrastruktur sehingga menarik masyarakat dari daerah penyangga Jakarta ke tengah kota Jakarta. Perubahan infrastruktur ini berpengaruh pada pergerakan massa dari pinggiran menuju tengah kota dan tentu saja mereka juga mencari tempat-tempat bisa menghibur diri. Sementara pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Ramawati menyebut bahwa fenomena Citayam Fashion Week ini sebagai efek dari media sosial di mana para remaja yang sedang dalam masa pencarian identitas terpengaruh media sosial yang sering dikonsumsi. Pandangan tersebut sangat wajar karena para remaja yang nongkrong dan adu mode di Citayam Fashion Week kebanyakan dari kalangan generasi Z, di mana selama masa PPKM kemarin konsumsi internet khususnya media sosial oleh para milenial dan Gen Z ini meningkat pesat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 48,2% anak-anak Indonesia berusia 7 hingga 17 tahun telah mengakses internet pada 2019. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 75,8% anak-anak yang mengakses internet menggunakannya untuk media sosial. Mayoritas remaja ini juga mengakses media sosial Instagram sebagai platform yang memang didedikasikan untuk mengekspresikan diri melalui foto atau gambar.
Selain karena internet, fenomena Citayam Fashion Week juga disebut-sebut sebagai manifestasi dari kurangnya ruang publik atau ruang terbuka hijau yang nyaman dan juga instagramable yang bisa digunakan para kaum remaja untuk mengekspresikan diri mereka. Pasalnya lagi, Jakarta Pusat tempat anak-anak SCBD ini nongkrong ternyata memang memiliki taman terluas di ibu kota, yaitu mencapai 445,1 hektar hanya dari kawasan Jakarta. Tak hanya taman yang luas, kawasan Sudirman yang dilengkapi transportasi publik yang lengkap. Dari mulai MRT, Transjakarta, KRL, dan yang terpenting adalah jalur pedestrian yang lebar dan nyaman. Tentu semua itu membuat anak-anak muda ini betah berlama-lama nongkrong di sana, walaupun berpuluh kilometer jaraknya dari rumah. Mereka tidak mendapatkan fasilitas itu di lingkungan rumahnya seperti Citayam dan Bojonggede. Yang pertama pasti secara lokasi strategis, ya. Artinya transportasi dan infrastrukturnya mendukung. Baik kalau kita lihat tadi KRL di situ, ya, terus bis Transjakarta di situ, sampai dengan MRT pun di situ. Artinya lokasi itu sangat mudah dicapai oleh siapa saja, dari mana saja, terutama dari pinggiran kota, ya. Inilah yang kemudian membuat orang mudah ke sana. Kalau mau kumpul di mana, gitu kan? Stasiun Sudirman, itu paling mudah karena semua wilayah Jabodetabek pasti akan bisa ke situ. Itu satu. Nah, kedua yang menarik lagi, lokasi ini dekat dengan dalam tanda petik pusat kota Jakarta, ya. Terutama ya pasti di Bundaran HI dan Monas. Kalau bilang Jakarta itu kan pasti di situ. Jadi titik sentralnya kenapa di Jakarta itu menjadi catatan, ya. Karena itu sebenarnya bisa dilakukan di Bodetabek, ya. Tetapi tidak akan berdampak signifikan. Kalau bicara Jakarta, dampaknya kan nasional, gitu kan, bahkan bisa jadi internasional, gitu kan. Berdasarkan laman Open Data Kabupaten Bogor, hingga tahun 2021, jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Bogor mencapai 75 lokasi, dengan total luas ruang terbuka hijau mencapai 235.000 meter persegi. Dari jumlah itu, hanya ada 2 ruang publik di kawasan Bojonggede. Sementara di Depok, ada 54 taman dan 1 alun-alun sebagai representasi dari ruang terbuka hijau, dengan luas ruang terbuka hijau sebesar 2.260 hektar. Namun, di kawasan itu tidak ada transportasi publik selengkap kawasan Sudirman. Di Duku Atas, dengan transportasi publik yang mumpuni, para remaja antar kota dan provinsi dapat saling bertemu dalam satu ruang. Bisa jadi dipengaruhi oleh perkembangan zaman, ya. Memang harus diakui bahwa pemerintah kota Bodetabek khususnya belum mampu menyediakan ruang publik, ruang terbuka hijau dan taman-taman yang menarik bagi warganya, ya. Kalaupun ada, biasanya dalam tanda petik ada ala kadarnya saja, ya, sekedar ada. Kalau ditanya ada pasti ada, gitu ya. Tetapi apakah itu menarik buat anak-anak muda untuk nongkrong, itu lain soal, gitu kan. Jadi itu yang menjadi catatan. Jadi kalau memang pemerintah kota ingin membuat taman-taman kotanya, ruang-ruang publik yang hidup, ini kan menjadi catatan. Mereka harus memperbaiki, gitu kan, harus merevitalisasi, kemudian membuat bagus. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ini sangat terkait dengan anak muda, yaitu zamannya sekarang ini tentu adalah zaman media sosial. Warganet sangat berpengaruh, sehingga anak muda selalu berpikir sesuatu yang viral, itu mereka akan tuju. Jadi, fenomena anak-anak SCBD ini tak sekedar ajang pembuktian diri dan fashion. Isu perkotaan juga manifestasi dari kehadiran mereka. Rasanya tidak pas ya suara-suara negatif yang menyebut mereka mengotori kawasan bisnis elit Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta telah menyebut Citayam Fashion Week adalah bukti bahwa Jakarta adalah kota yang inklusif, sehingga menerima berbagai kelas, budaya, ras, dan segala jenis lapisan masyarakat. Jadi tempat ini menjadi tempat ruang ketiga yang mensetarakan. Mereka yang datang memiliki pengalaman baru dan boleh datang di mana saja. Tempat ini tidak harus mereka yang secara sosial ekonomi tengah atas. Justru demokratisasi itu yang terjadi di tempat ini. Siapa saja bisa menikmati. Lantas, akan berapa lama ya fenomena ini bertahan? Ini namanya yang disebut sebagai pertumbuhan eksponensial. Tiba-tiba mereka growth luar biasa. Namanya juga viral dengan bantuan Instagram dan TikTok, dan kemudian tumbuh cepat sekali. Nah, jangan lupa segala sesuatu yang tumbuh cepat itu juga bisa tiba-tiba kempes ke bawah. Ini disebut sebagai exponential decay. Tiba-tiba kemudian bisa menghilang. Kalau tidak ada kreativitas, kalau tidak ada penciptaan hal-hal baru yang mengikat mereka.
Fenomena Citayam Fashion Week ini serupa dengan fenomena anak-anak Jaksel dengan kafe-kafe mahalnya dan fenomena Crazy Rich dengan barang-barang brandednya. Mereka adalah bagian dari gaya hidup masyarakat modern di perkotaan. Jadi bisa dikatakan SCBD atau Citayam Wave atau Citayam Fashion Week ini adalah identitas yang ingin remaja-remaja ini tampilkan selagi mereka mencari jati diri. Dan yang kebetulan didukung oleh kehadiran kawasan Duku Atas sebagai ruang publik yang nyaman dan mumpuni dalam memenuhi kebutuhan ekspresi mereka. Lantas, apakah bisa terus berkembang nih seperti Harajuku Street? Itu harus muncul dari perencanaan yang matang. Ya, tidak mungkin tidak muncul perencanaan yang matang, baik dari komunitasnya itu sendiri, misalnya ya, bagaimana mereka mengorganisir gitu ya, mengorganisir tadi tidak hanya sekedar tampil, semuanya dipersiapkan dengan matang, hari, waktu, bahkan mereka punya acara mungkin sebulan sekali, bahkan setahun sekali festival besarnya di situ, gitu. Itu udah bagian dari perencanaan yang harus matang. Kemudian industri yang terkait dengan fashion itu juga ikut dilibatkan. Hal ini perlu dukungan dari pelaku industri kreatif dan pemerintah. Harapannya tentu tidak menjadi fenomena sementara. Ada peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari kehadiran para remaja SCBD ini. Dari bisnis kuliner, fashion, musik, konten kreator, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita tunggu perkembangannya.